Halo anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pak Anto bersama Bu Dita dan Pak Heru. Ini sedang berada di Food Junction. Kalian pasti tahu toh, Food Junction itu dekat kok dengan SMP Negeri 61 Surabaya. Nah, di sini nanti mari kita belajar tentang IPA, utamanya tentang fisika sama biologi. Yuk kita masuk ke dalam. Ya, sekarang kami sudah sampai di dalamnya Food Junction. Di sini nanti kami, saya Budita, Pak Heru, Pak Anto, ya, akan berkeliling di sekitar Food Junction untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan IPA. Nanti kalian lihat ya. Jadi tetap stay tune dulu. di depan danau itu, ini kalau kalian lihat ini ada lampion-lampion yang berbentuk bunga. Nah, ini kalau malam lampion ini akan menyala. Ini ada warnanya biru, merah, kuning, orange. Nah, ini di dalamnya itu ada lampunya. Nah, ini dihubungkan dengan aliran listrik. Nah, dalam konsep IPA ini kita mengenal rangkaian listrik itu kan seri sama paralel. Nah, bedanya kalau seri itu ketika dia dinyalakan satu maka lampunya akan menyala semuanya. Nah, kalau paralel itu ada nyala satu, satunya belum tentu nyala karena ada saklarnya masing-masing di situ. Nah, ini di lampion ini itu rangkaian yang dipakai adalah rangkaian seri. Jadi ketika satu dinyalakan nanti akan nyala semuanya. Nah, jadi di sini itu menerapkan juga prinsip pesawat sederhana. Jadi ada beberapa pesawat sederhana di Food Junction ini. Dapat kalian lihat di sini ada 3 bebek yang terapung. Nah, dari bebek yang terapung ini kita dapat ambil pelajaran di IPA-nya. Dia termasuk menerapkan hukum Archimedes. Di dalam hukum Archimedes itu ada 3 posisi benda. Yang pertama yaitu benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Nah, di sini berarti dia yang ikut benda yang terapung. Kenapa dia terapung? Karena massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis airnya. Bagaimanakah kok bisa, Bu? Massa jenis bendanya lebih kecil? Itu karena di sini bebek-bebek ini meskipun kelihatannya besar, tapi pembuatannya di dalamnya itu ada rongga-rongganya. Fungsi dari rongga-rongga itu adalah untuk memperkecil massa benda tersebut. Seperti itu. Di dalam sini anak-anak itu ternyata banyak sekali tanaman di sekitar Food Junction ini. Coba kita lihat di samping-sampingnya itu. Anak-anak di IPA kalian kan pernah mempelajari tuh ada kerajaan tanaman, kingdom plantae. Nah, di kerajaan tanaman itu dibagi jadi 2. Jadi ada tanaman berpembuluh sama tanaman tidak berpembuluh.
Kalau tanaman tidak berpembuluh itu contohnya tanaman lumut. Nah, kalau yang tanaman berpembuluh itu contohnya ada paku sama tumbuhan berbiji. Nah, bedanya di kedua itu adalah kalau berpembuluh itu bisa dibedakan jelas anak-anak antara akar, batang sama daunnya. Tapi kalau yang tidak berpembuluh itu tidak bisa dibedakan secara jelas. Seperti itu. Tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tumbuhan itu terdiri dari dua jenis kalau kita lihat dari bijinya. Ya, jenis pertama, tumbuhan itu punya biji yang berada di luar. Kita kenal dengan tumbuhan berbiji terbuka. Karena bijinya bisa dilihat dari luar, tidak ada daging buah yang menutupinya. Kalau yang saya Pak Guru lihat di sekitar Purjangsan ini, kita tidak bisa menemukan itu. Mayoritas adalah jenis tumbuhan kedua, yaitu tumbuhan yang punya biji tertutup. Ya, coba kita lihat, ini adalah pohon palem. Ya, ini jenis tumbuhan berbiji tertutup yang termasuk ke dalam kelompok monokotil. Jadi yang biji tertutup itu nanti ada dua jenis, satu dikotil, satu lagi monokotil. Oke, kita akan lihat lagi. Oke anak-anak, ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil. Coba kita lihat, dia mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah dia punya struktur tulang daun yang menyirip, ya. Lalu mempunyai bunga. Kalau kita lihat nanti, bunganya adalah kelipatan 4 atau 5. Lalu mempunyai struktur perakaran yang tunggang, yaitu ada satu akar dominan dengan beberapa akar pendukung yang kecil-kecil di sekitarnya. Ya anak-anak, ini tiba di akhir pertemuan kita ya. Jadi tadi kita selain bisa rekreasi ke Food Junction, ini kan dekat dengan tempat kalian. Nah, kalian bisa mengambil beberapa pelajaran IPA di sini ternyata. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di KTS selanjutnya. Semoga di tahun berikutnya kita bisa KTS secara langsung ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya tidak ada KTS secara online begini lagi ya. Pak Heru mungkin ada pesan dan kesan? Ya, tetap semangat walaupun kamu belajar dari rumah. Semangat belajar harus tetap tinggi, ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa senyum.